Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Putri Malama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Islam terkenal, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah pada kala itu. Nah, Sultan Al-Fatih merupakan anak dari Sultan Murad dan ibunya Umar Hatun. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar dapat menjadi pemimpin yang kuat, baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat sejak Muhammad Al-Fatih kecil. Semakin kecil, Muhammad Al-Fatih telah menyelesaikan hafalan 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, mufalah dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Di usia 11 tahun, Muhammad Al-Fatih dikirim oleh ayahnya untuk memerintah Amasya. Amasya merupakan sebuah provinsi di Turki yang terletak di sekitar Laut Hitam, yang dikenal juga sebagai provinsi kecil tanah kelahiran para raja. Muhammad Al-Fatih merupakan anak didik dari Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga pernah berguru kepada Mala Gulani atau Syam al-Din Ahmad bin Ismail. Muhammad Al-Fatih juga diketahui sudah mengetahui bidang ketentaraan, sains, matematika, dan telah menguasai 6 bahasa di usianya yang masih belia. Pada usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih sempat naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Murad II. Namun, karena serangan bangsa Hungaria kala itu membuat ayahnya Sultan Murad II kembali naik tahta dan memimpin pasukan Turki memadamkan perlawanan bangsa Hungaria kala itu. Sultan Murad II memerintah Turki hingga kematian pada tahun 1451. Setelah kematian Sultan Murad II, Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Dia naik tahta pada usia 21 tahun. Sejak dahulu, para khalifah dan pemimpin Islam pun selalu berusaha menaklukkan Konstantinopel. Usaha pertama dilancarkan pada tahun 44 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Akan tetapi usaha tersebut gagal. Upaya yang sama dilakukan pada zaman Khalifah Umayyah di zaman pemerintahan Abbasiyah. Beberapa usaha diteruskan, akan tetapi masih menemui kegagalan, termasuk zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 190 Hijriah. Awal tahun ke-8 Hijriah, Daulah Umayyah mengadakan kesepakatan bersama dengan Seljuk. Kerjasama ini memiliki nafas baru kepada usaha umat Islam untuk menguasai Konstantinopel. Usaha pertama dilakukan di zaman Sultan Yildirim Bayezid saat dia menopang Konstantinopel pada tahun 796 Hijriah atau 1793 Masehi. Peluang yang ada digunakan oleh Sultan Bayezid untuk memaksa Kaisar Bizantium menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi, usaha menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Timur lain. Kemudian, ayah Muhammad Al-Fatih beberapa kali melakukan pengepungan Konstantinopel, namun berkali-kali juga mengalami kegagalan. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih telah mencermati usaha ayahnya melakukan Konstantinopel. Bahkan, beliau juga mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya untuk meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 850 Hijriah atau 1451 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menyerang kota Konstantinopel. Persiapan pun dilakukan. Sultan berhasil menghimpun sebanyak 250.000 prajurit. Para mujahid lantas diberikan latihan intensif dan selalu diingatkan akan pesan dari Nabi Muhammad SAW terkait pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Dalam proses persiapan yang teliti, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 457 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Setelah proses persiapan dilakukan dengan teliti, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota. Setelah persiapan teliti, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 827 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan para tentaranya, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan yang berhadapan kemenangan di hadapan Tuhan. Dia juga membaca. Di hadapan para tentaranya, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Tuhan. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW tentang pembebasan Konstantinopel. Sabda Rasulullah SAW berbunyi seperti, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad 235 dan Bukhari 139. Hal ini memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara, dan lantas mereka menyambut dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan itu memakan waktu selama 54 hari. Konstantinopel dikepung secara besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmaniyah di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Pasukan Turki Utsmaniyah juga melakukan blokade laut dengan ratusan kapal perang mengepung kota Konstantinopel. Dalam mempertahankan kota Konstantinopel,
Agar tidak jatuh ke tangan bangsa Turki, Kaisar Bizantium dibantu oleh beberapa pasukan dari Italia yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani. Selama beberapa hari, Konstantinopel terus bertahan dari serangan besar-besaran bangsa Turki Utsmani karena kerajaan Bizantium dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Usaha untuk menjebol benteng kerajaan Bizantium terus dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani. Salah satunya dengan menggunakan benteng batu serta pemanah untuk melemahkan pertahanan benteng. Kemudian juga menggunakan meriam untuk menjebol benteng kerajaan Bizantium. Pasukan Turki Utsmani juga menggunakan meriam raksasa yang dikenal dengan nama meriam Basilika yang dibuat oleh Urban, seorang teknisi dari Hungaria. Meriam raksasa ini mampu menembakkan bola batu dengan berat 272 kg dan diameter 63 cm sejauh 2 km. Selain melakukan penyerangan laut darat, pasukan Turki juga melakukan penyerangan laut melalui armada Turki Utsmani. Untuk melemahkan benteng Bizantium, pasukan Turki Utsmani juga membuat terowongan bawah tanah untuk meledakkan benteng dari bawah. Kerajaan Bizantium dikenal memiliki benteng yang kokoh dan sangat kuat. Selain itu, kerajaan Bizantium juga memiliki rantai raksasa yang membentang sepanjang 275 meter menutup akses masuk. Kerajaan Bizantium juga dikenal memiliki benteng yang sangat kokoh dan kuat. Selain itu, kerajaan Bizantium juga memiliki rantai raksasa yang terbentang sepanjang 275 km menutup akses masuk ke wilayah kerajaan Bizantium melalui teluk tanduk emas atau Golden Hole. Ketika pengepungan dilakukan, pasukan Turki Utsmani tidak dapat melewati teluk tanduk emas karena terdapat rantai raksasa yang membentang sepanjang teluk. Strategi Muhammad Al-Fatih untuk menentukan Konstantinopel yang terkenal yaitu dengan cara menarik kapal laut melalui darat untuk melewati teluk tanduk emas dengan menggunakan ratusan gelondongan kayu yang dilumuri minyak dipasang sebagai bantalan untuk memudahkan menarik kapal melewati darat. Pekerjaan itu dilakukan oleh pasukan Utsmani dalam satu malam, hingga keesokan harinya mereka berhasil menyeberangkan sekitar 80 kapal melewati bukit itu. Kionela yang membantu kerajaan Bizantium saat itu mengalami luka yang sangat parah dan membuat pasukan Italia mundur dari kerajaan tersebut. Dengan mundurnya pasukan Italia, membuat pasukan kerajaan Bizantium bertahan sendiri hingga mati-matian dari serangan. Tak kuasa menahan serangan, benteng pertahanan kerajaan Bizantium kemudian dapat ditembus oleh pasukan Janissary milik Turki Utsmani. Kaisar Bizantium saat itu Konstantinus IX Palaiologos bertempur sampai mati bersama pasukannya untuk mempertahankan bentengnya. Sebagian pasukan Bizantium lain kemudian menyerah pada tanggal 29 Mei 1453. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih bersama dengan pasukan Turki Utsmani berhasil merebut kota Konstantinopel dari kerajaan Bizantium. Artinya juga, nanti berakhirnya abad pertengahan bersama Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Kemudian setelah melakukan ini, Sultan Mehmed II kemudian digelari sebagai Fatih Sultan Mehmed Han II atau Muhammad Al-Fatih yang berarti Muhammad Sang Penakut. Orang Italia menjulukinya sebagai La Grande Aquila yang berarti Sang Elang Agung. Setelah menguasai Konstantinopel, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih mendirikan kerajaan Turki Utsmani. Dia kemudian melanjutkan penaklukan wilayah Serbia pada tahun 1459 Masehi. Muhammad Al-Fatih juga melakukan penaklukan wilayah Korea. Setelah itu, Sultan Mehmed II mengarahkan pasukannya melakukan wilayah Laut Hitam, meliputi wilayah Trebizond dan Gazarian. Dan biografi Muhammad Al-Fatih diketahui bahwa dia melakukan wilayah Lakia yang nomor saat itu dipimpin oleh Fatih III Sang Dracula. Dan kepemimpinannya sebagai Sultan Kekaisaran Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai dalam kepemimpinannya sebagai Sultan Kekaisaran Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih dikenal karena kebijakannya yang membebaskan rakyatnya dan menjalankan ibadah keagamaan sesuai keyakinan masing-masing dan menjamin keamanannya. Muhammad Al-Fatih juga banyak membangun universitas, madrasah, dan istana. Ia banyak berdiskusi dengan para ulama mengenai masalah agama. Ia juga banyak mengundang para ilmuwan muslim ke Turki. Pada di akhir awal 1889 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal saat itu keadaannya sedang dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun dia datangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya yang pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Kemudian ia dimakamkan di wilayah Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 52 tahun dan telah memerintah selama 31 tahun. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih memberi wasiat kepada